Sosok waliullah dan ulama, yang zuhud dan penuh karismatik pasti tak lepas dari sosok beliau Simbah Kiai Haji Nur Durya bin Said. Beliau adalah kiai yang sangat zuhud, dan hidup di pinggir sungai di daerah Walangsanga Moga Pemalang, Jawa Tengah. Masyarakat mengenalnya dengan sebutan Mbah Nur Moga. Selain berdakwah, Mbah Nur sehari-hari bekerja dengan menggembalakan kerbau milik penduduk desa Walangsanga. Namun saat waktu salat tiba, dia tak pernah sekalipun meninggalkan salat berjamaah hingga wafatnya. Selain itu, Mbah Nur juga dikenal sebagai seorang yang zuhud dan tidak cinta dunia. Dikisahkan ketika hendak mengambil air wudhu, dia mendapatkan uang dengan jumlah yang cukup banyak yang terletak di samping tempat wudhu. Namun uang itu tidak ia ambil karena bukan haknya. Setelah tinggal selama 50 tahun di desa Walangsanga, dia pergi untuk mengasingkan diri demi bisa mendekatkan diri pada Allah di lereng Gunung Sembung. Berikut adalah sepenggal cerita tentang karomah-karomah beliau. Menyelamatkan santrinya yang sowan ketika banjir bandang datang. Ada seorang santrinya Mbah Nur Moga dari desa Kangkung Meranggen, Jawa Tengah, yaitu Kiai Abdul Muid Elko yang sangat takzim dan patuh terhadap dawuh-dawuhnya Mbah Nur Moga. Dan setelah wafat pun beliau Kiai Abdul Muid setiap tahun pasti ke sana untuk mengadakan hail gurunya itu. Di suatu tahun kira-kira tahun 2011-an lampau, ketika selesai berzirah dan ingin pulang. Tidak tahu kenapa mobilnya mogok dan tidak bisa jalan dan diperbaiki sampai jam 3 malam tetap tidak bisa nyala mobilnya. Terus Kiai Abdul Muid memutuskan untuk bermalam di makamnya Mbah Nur dan anehnya tanpa diapa-apakan. Paginya mobil itu bisa menyala sendiri, dan ketika sampai di Pemalang kota, ternyata tadi malam ada bencana banjir besar bahkan air banjir bandang itu katanya warga sampai berwarna hitam. Bahkan yang diakibatkan dari banjir bandang semalam yaitu putusnya jembatan Comal Pemalang karena diakibatkan banjir tadi malam itu. Semenjak itu dengan kejadian mobil yang mogok tanpa adanya masalah itu bisa disimpulkan bahwa Mbah Nur Moga tidak mengizinkan santri kesayangannya pulang karena tidak ingin santrinya yang baru saja sowan itu kena musibah di perjalanan pulangnya. Suatu saat ketika Mbah Nur Moga masih sugeng hidup, santri Mbah Nur Moga Kiai Bardi dan Kiai Abdul Muid kepengin sowan kepada gurunya yaitu Kiai Nur Durya bin Said, dan ketika itu beliau tidak punya bekal untuk ke sana, dan yang dipunyai hanyalah pisang yang masih di pohonnya. Lalu ditebanglah pohon pisang itu dan dijualnya untuk modal perjalanan berangkat sowan kepada gurunya Mbah Nur Moga. Singkat cerita sesampainya di rumah Mbah Nur Moga yang berada persis di bibir sungai itu, beliau kaget. Karena pisang yang ditebang dari kebunnya dan dijualnya di pedagang itu, ternyata sangat persis dengan pisang yang dihidangkan oleh Mbah Nur Moga kepada santrinya itu Kiai Bardi dan Kiai Abdul Muid. Kediamannya Mbah Nur Moga memang tidak wajar untuk keumuman manusia. Karena apa? Kediaman beliau terletak di bawah dasar sampir persis bibir sungai, yang bisa dibilang antara rumah beliau sama sungai tidak ada jarak bahkan bisa dibilang menyatu dengan sungai. Tapi itulah yang membuat keharismatikan Mbah Nur Moga semakin terlihat, dan kesederhanaan rumahnya yang terbuat dari bambu, gedek bahasa Jawanya, itu semakin terlihat kesuhudan beliau. Namun ada titik khawarikul adahnya dari beliau. Ketika banjir datang di sungai itu, air sungainya tidak pernah merendam rumah Mbah Nur Moga. Bahkan air sungainya yang meluap itu seakan mengalir miring menghindari rumah Mbah Nur Moga yang hanya terbuat dari bambu itu. Sebesar apapun banjir yang datang, pasti airnya miring dan tidak sampai menggenangi, bahkan menyentuh pintu bilik rumahnya Mbah Nur Moga. Kalau Allah menyukai seseorang, pasti Allah menyuruh semua makhluk ciptaannya untuk hormat dan takzim kepada orang yang dikasihi Allah itu. Sumur batu yang airnya terus mengalir. Konon Mbah Nur Moga membuat sumur dengan memecah, membuat lubang ke bawah, di tengah batu-batuan yang besar. Beliau berdoa semoga sumur itu diberkahi Allah. Belum jadi sumur tersebut, lubang batu belum tembus ke bawah menembus batu ke tanah, untuk mendapat air tanah, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan selang kepada Mbah Nur. Kanjeng Rasul berkata, selang ini akan menyalurkan air Zam-Zam ke sumurmu. Esoknya sumur batu tersebut sudah terisi air, dan sampai saat ini tidak pernah surut. Itulah sepenggal kisah karomah beliau Kiai Nur Durya bin Said dari desa Walangsanga Moga Pemalang.